Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nih, jumpa lagi di Bang Dul nyoba-nyoba. Nah, buat temen-temen yang banyak ninggalin pertanyaan tentang daun pandan, kali ini Bang Dul mau review lagi nih tentang daun pandan. Nah, kemarin kan di video Bang Dul yang sebelumnya, Bang Dul udah ngasih tahu tips cara merawat daun pandan yang benar menurut Bang Dul karena pengalaman pribadi. Nah, ini juga nih, kali ini Bang Dul mau kasih pemindahan yang baru dijemur sama yang di tempat teduh. Hasilnya begini. Nah, yang di tempat langsung dijemur tempat panas sih jadi kayak gini nih. Tuh pada kering. Nih tuh daunnya habis. Karena ini waktu itu langsung di tempat yang kena panas sinar matahari langsung. Nah, kalau yang ini dia kalingan sama pohon ini nih. Nah, ini dia pokoknya tempat teduh pohon kelapa. Nah, di sini teduh nih, ya kan? Alhamdulillah hasilnya. Nah, ini kali ini buat yang banyak komentar di video Bang Dul sebelumnya, nih Bang Dul mau ceritain tips-tips dari temen-temen yang udah nyoba. Nah, sekarang yang pertama nih, di saat lagi pemindahan, ya kan, usahakan pemindahannya di pagi hari ya, atau di sore hari, jangan di siang-siang hari, karena mereka dalam proses fotosintesis atau lagi makan lah mereka. Kalau di saat pagi hari mereka lagi penyerapan air, dan sore hari. Nah, terus di saat pohon ini ada yang merekomendasikan sebelum ditanam direndam dulu pakai air, boleh, begitu juga boleh, langsung pun juga bisa. Nah, tapi katanya kalau yang langsung sering gagal Bang. Nah, itu tergantung cara penanamannya ya. Kalau misalnya memang mau secara langsung pun juga bisa, yang penting proses penanamannya bagaimana. Nah, terus juga media tanamnya juga penting, ya kan. Nah, Bang Dul nih pakai biasa yang murah meriah aja, pakai tanah-tanah yang hitam yang bekas bakaran. Nah, di hitam nih itu. Nah, dia ini subur ini kurang lebih prosesnya udah 1 minggu lebih, hampir 2 minggu lah. Nah, ini dia udah mulai bisa siap untuk kena sinar matahari langsung. Nah, yang kemarin nih ada 2 nih yang Bang Dul pakai polybag. Nah, itu dia pada mati ya, karena di saat dia penanaman pemindahannya itu Bang Dul sengajain langsung dijemur ya. Di saat langsung dijemur, dia akan ada proses penguapan. Di saat ada proses penguapan, daunnya ini nggak ternutrisi dengan baik. Nah, satu lagi, di saat pemindahan, kalau bisa ini yang ada daun-daun di bawahnya ini agak dikurangin. Nih daun-daun yang tuanya sedikit aja, nggak perlu banyak daun, supaya tidak ada banyak penguapan di media tanamnya, atau nutrisinya nggak terlalu banyak untuk dia baru di tempat media tanam dia yang baru. Nah, buat teman-teman kalau yang masih bingung cara menanam daun pandan supaya nggak gampang mati, banyak sih tips dari teman-teman juga, bagus-bagus, keren-keren, dan menurut Bang Dul juga bermanfaat. Nah, itu ada yang bilang direndam dulu 2 hari di akar di air, terus langsung ditanam, itu juga boleh, bisa digunain. Terus ada yang Bang langsung juga bisa ya. Yang penting yang pertama itu yang Bang Dul pastiin tuh media tanam kalian dulu ya. Kalau media tanam kalian itu kurang nutrisi, dia pun juga buat berkembang pun juga nggak bakal bisa hidup ya. Kayak kalian misalnya kalian tinggal di gurun, nggak ada apa-apa, kan kalian nggak bisa makan, ya kan. Nah, begitu juga dia pun juga butuh nutrisi, media tanam, terus juga airnya, penyiramannya. Apalagi ditambah lagi yang namanya daun pandan ini, dia tanaman yang agak suka lembab atau basah. Nah, terus
si daun pandan ini pun juga dia sebenarnya tanaman yang bisa dibilang mudah untuk perawatannya. Yang penting kita jangan sering atau lupa untuk menyiramnya. Nah nih kayak gini. Nah kalau misalnya atasnya udah mulai pemadat karena kita sering menyiramnya, usahakan kita gesek-gesek kayak gini nih supaya air yang di atas ini nggak menggenang ya. Nah jadi kan airnya masuk ke dalam. Nah terus yang kedua, usahakan kalau lagi menanam nih, kalau misalnya pakai ember, nah atau pakai apapun, tambahin di sininya nih. Tambahin supaya airnya ini keluarnya dari sini tuh turunnya gampang, cepat gitu. Nah, kalau misalnya emang di rumah ada sekam bakar, sekam mentah, boleh tambahin sekam mentah. Nah, gitu. Nah, terus daun pandan ini memang banyak digunain ya di masyarakat. Nah terus ada juga, bang, ini gimana ya supaya tanaman ini nggak gampang kuning. Nah kalau kuning itu banyak sebab ya, bisa jadi dia kepanasan atau kekurangan air, bisa jadi dia kekurangan nutrisi. Kalau misalnya memang dia kepanasan atau misalnya memang belum menyesuaikan sama media tanam yang baru, boleh kalian taruh tempat yang redup atau teduh ya, seperti di bawah pohon kelapa atau pokoknya di bawah pohon-pohonan. Tapi bukan berarti di dalam rumah ya, mentang-mentang tempat redup di dalam rumah, karena dia juga butuh sinar matahari gitu. Nah kalau kalian yang ingin merawat di dalam rumah pun juga bisa, tapi kalian juga harus ingat dia juga butuh sinar matahari. Jadi sekali-sekali misalnya siang dikeluarin, terus nanti dimasukin lagi boleh, atau misalnya 2 hari sekali di tempat yang siang terus dimasukin lagi boleh. Tapi kalau untuk terus menerus di dalam ruangan, setahu saya dia nggak bagus atau kurang bagus gitu, setahu saya ya. Nah terus untuk daun pandan ini sebenarnya banyak yang bertanya pupuknya apa bang ya. Nutrisinya sih simpel-simpel aja sebenarnya. Yang penting nutrisi buat daun dan batang saja, karena dia tanaman tidak berbuah kan. Tanaman ini tuh yang paling terpenting adalah air, dia jangan sampai kering. Beda seperti nanam pohon jeruk ya. Kalau pohon jeruk itu kan kita tanamnya 2 hari sekali, siramnya 2 hari sekali. Nah kalau pohon pandan ini kita harus siram di pagi sama sore begitu, supaya kelembapan yang ada di dalam media tanam itu dia selalu lembab, karena tanaman ini memang tanaman yang senang lembab media tanamnya. Nah terus bagi yang sering gagal, biasanya dia media tanamnya hanya sekedar tanah biasa. Oke, itu memang bisa, tapi di saat kalian memindahkan di tempat habitat yang sebelumnya atau media tanam yang sebelumnya, dia harus ada penyesuaian di media tanam yang baru gitu. Nah di saat media tanam yang baru itu dia masih asing, biasanya dia ada proses selama kurang lebih 2 mingguan untuk menyesuaikan. Nah di saat dia menyesuaikan itu, makanya dia jangan terkena sinar matahari langsung, karena dia masih proses menyesuaikan dengan media tanam yang baru begitu. Nah untuk teman-teman, supaya kalian nggak gagal lagi dalam menanam, pastikan yang pertama kalian pilih itu media tanam dulu. Media tanam apa nih yang cocok buat tanaman ini? Misalnya pandan. Kalau pandan ini menurut saya nih pribadi, pakai tanah humus pun juga bisa, tapi saya lebih senang pakai tanah bakaran, karena tanah bakaran ini banyak mengandung unsur-unsur makro dan mikronya. Bukan hanya sekedar makronya aja, tapi mikronya juga ada. Jadi tanaman ini pun juga akan subur begitu. Nah di dalam unsur kandungan dari tanah bakaran juga banyak mengandung unsur-unsur yang dibutuhkan oleh tanaman. Nah buat teman-teman yang masih bingung cara pemindahannya ataupun cara penanamannya, boleh nanti next video Bang Dul bahkan bikinin cara pemindahan daun pandan yang baik dan benar
menurut Bang Dul. Oke, begitu aja dari Bang Dul. Untuk kalian yang masih bingung, boleh tinggalin komentar di bawah. Di bawah tinggalin komentar. Buat kalian yang belum subscribe, tolong dukung channel Bang Dul supaya channel ini makin banyak ngasih hal-hal yang bermanfaat lainnya. Karena Bang Dul nggak akan bisa bakal bikin channel ini yang bisa lebih maju ya kita bersama. Bang Dul bukan apa-apa tanpa kalian, dan bantu Bang Dul dengan cara klik like dulu, terus subscribe, jangan lupa nyalain tanda loncengnya supaya Bang Dul bakal buat video-video yang bermanfaat lainnya, bukan hanya sekedar tanaman tapi hal-hal yang bermanfaat di kehidupan kalian. Oke, ini bakal nanti ganti mungkin tanaman daunwin mungkin. Oke, gitu aja buat yang banyak bertanya. Ini video selanjutnya penerangan gimana cara pemindahannya dan penanamannya dan hasilnya seperti ini. Jika kalian menanam langsung di tempat yang panas, nah hasilnya seperti dua ini, dia akan mati tuh, ini udah mulai rontok, jadi penguapannya lebih sering. Nah kalau kalian yang langsung di tempat teduh, insya Allah kayak gini tuh, dan media tanamnya juga harus dengan tanah bakaran ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.